Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizil hakim, alladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hudan lil bashar, walladzi hada ashabahu wa tabi'ihim walladzina ittaba'uhum minal ummatil islamiyyah lil qiyami bistimrari ad-da'wah al-ilahiyyah ila yaumina hadza walau karihal kafirun walau istadda hasadul hasidin wastamarrat karahiyatul munafiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim war rasulil azim alladhi addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta wafatul maniyah wa ala alihi thayyibin wa azwajihi ummatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan berzikir maka hati kita akan tenang dan insya Allah arah tingkah laku kita akan berada di jalannya Allah yang lurus. Dengan demikian kita bisa berharap untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia ini maupun di alam baka nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sering terdengar berita tentang wanita yang tewas bersimbah darah di kamar kosnya. Ada juga berita wanita yang ditemukan mengapung di pinggir sungai. Hadirin, selidik punya selidik, kelihatannya penyebabnya atau mungkin pembunuhnya adalah mantan pacarnya. Agaknya kejadian yang sadis itu didorong oleh dendam yang membara di dalam hati. Dan dendam ini agaknya muncul dari yang namanya pengkhianatan cinta. Orang Jawa bilang cidro ing janji asmoro. Orang Arab bilang khianatul hawa. Orang Inggris bilang betrayal of love. Hadirin, agaknya pengkhianatan cinta ini begitu menyakitkan sehingga menimbulkan dendam yang membara dan bisa mengakibatkan pembunuhan yang sangat sadis. Hadirin, itulah kebiasaan cinta. Akan tetapi hadirin, jangan lupa ada cinta yang tanpa pengkhianatan. Ada cinta yang tanpa dendam. Ada cinta yang suci, yang tidak akan bertepuk sebelah tangan,
Apa itu? Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa benar kalau kita cinta kepada Allah, Allah tidak akan mengkhianati cinta kita? Apa benar kalau kita cinta kepada Allah, kita tidak akan bertepuk sebelah tangan? Hadirin, dalam hadis qudsi Rasul menceritakan tentang Allah yang berfirman, "Idza taqarraba ilayya 'abdun shibran, taqarrabtu ilayhi dira'an. Idza taqarraba ilayya 'abdu dira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an. Wa idza atani yamshi, ataitu harwalatan." Hadirin, arti hadis ini adalah jika hambaku mendekati aku satu jengkal, aku mendekatinya satu hasta. Jika hambaku mendekati aku satu hasta, aku mendekatinya satu depa. Bila hambaku mendekati aku dengan berjalan, aku mendekatinya dengan berlari. Hadirin, ini hadis menunjukkan betapa responsifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap cinta hambanya, menunjukkan betapa agresifnya cinta Allah kepada cinta hambanya. Hadirin, maka kalau kita hanya sekedar sedikit saja, kita hanya mendekati sejengkal, Allah sudah mendekati lebih dari itu. Kita hanya berjalan, Allah sudah mendekati berlari. Artinya apa? Hanya dengan cinta yang kecil dari kita, Allah membalasnya dengan cinta yang jauh lebih besar dan lebih bernilai dan lebih berharga. Hadirin, bisa juga ayat berikut ini menguatkan ini, ayat tentang infak. Dan ayat ini, hamba yang berinfak dengan satu biji, Allah akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Seperti dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Al-ayat. Jika hambaku berinfak satu biji, maka ibarat biji itu dia akan menumbuhkan 7 tangkai, 7 helai, dan masing-masing helai ada 100 biji. Artinya apa? Ketika kita hanya berbuat baik sedikit, satu biji, Allah sudah membalasnya dengan 700 kali lipat. Betapa responsifnya cinta Allah kepada cinta hambanya. Hadirin, dari itu diceritakan bahwa Rasul pernah menceritakan kepada kita bahwa ketika nanti hari perhitungan, ada orang yang sangat banyak ibadahnya, sangat banyak sholatnya, sangat banyak puasanya, sangat banyak sedekahnya. Maka ketika dihitung, Allah berfirman, udkhulu al-jannata birahmati. Masuklah ke dalam surga dengan rahmatku, atau dengan cintaku, atau dengan kasih sayangku. Maka sang hamba protes, ya Allah, bukankah aku sudah berbuat baik banyak, aku banyak ibadah, aku banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat. Kenapa aku masuk hanya karena rahmat, bukan karena amalku? Maka Allah, baiklah kalau begitu, malaikat tolong timbang amalnya dengan nikmatku. Zinu a'malahu wa ni'ami. Ditimbanglah amal orang yang sudah puluhan tahun beribadah ini dengan banyaknya, dengan nikmat Allah. Apa yang terjadi? Ibadah yang sekian lama itu hanya sebesar nikmat mata satu saja yang Allah berikan kepada kita. Apa artinya? Betapa kecilnya sebenarnya apa yang kita lakukan ini dibanding dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin,
begitu besarnya cinta Allah kepada kita, maka layak kita katakan bahwa cinta kepada Allah tidak akan terkena pengkhianatan cinta. Cinta kepada Allah tidak akan bertepuk sebelah tangan. Hadirin, bahkan Rasul pernah menceritakan ketika Tofan Nabi Nuh, itu ada seorang ibu dengan anaknya, sangat sayang kepada anaknya. Dia berusaha supaya anaknya tidak terkena topan Nabi Nuh. Maka ketika topan ini ya, air dari langit tercurah tumpah ke bumi, mata air di bumi semua memancar selama 40 hari, sehingga air ini nanti melampaui gunung-gunung yang paling tinggi di dunia ini. Maka ketika itu sang ibu dia bawa anaknya. Begitu air naik ke gunung, dia ikut naik ke gunung. Sampai ke puncak gunung, dia naik sampai ke puncak gunung. Ternyata air masih naik, sehingga dia di atas puncak gunung sampai ke perutnya, sampai ke dadanya, maka anaknya diangkat ke atas supaya tidak terkena air topan Nabi Nuh. Ternyata anaknya pun tenggelam oleh topan Nabi Nuh. Rasul berkata, Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu itu kepada anaknya. Hadirin, inilah cinta Allah tidak terbatas, cinta Allah sangat luas, maka kita tidak perlu meragukan cinta Allah kepada kita. Hadirin, ada ungkapan dalam budaya kita yang sangat terkenal yang namanya tak kenal maka tak cinta, atau tak kenal maka tak sayang. Hadirin, Rasul kita Nabi Muhammad SAW telah wafat 15 abad yang lalu. Kita baru lahir setelah itu. Maka berdasar ini, melihat kondisi alam, berarti Rasul tidak mengenal kita, karena kita lahir jauh setelah Rasul wafat. Berdasarkan ungkapan ini, tak kenal maka tak cinta, berarti Rasul tidak cinta kita, karena Rasul tidak kenal kita, karena kita lahir jauh setelah Rasul wafat. Hadirin, agaknya di sini ada anomali cinta. Anomali cinta. Kalau cinta biasanya tak kenal maka tak cinta, maka kalau dengan Nabi tak kenal pun bisa cinta. Hadirin, dari mana kita tahu ini? Emang Rasul mencintai kita? Kita bisa mencintai Rasul, tapi memang Rasul mencintai kita. Hadirin, suatu hari datang orang Badui kepada Rasulullah dan bertanya, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Rasul tidak menjawab, karena Rasul tahu bahwa yang tahu datangnya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul balik bertanya, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang Badui menjawab, "La syai' ya Rasulullah." Enggak ada ya Rasulullah. "Illa annani uhibbuka." Hanya saja aku mencintai engkau ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama-sama dengan orang yang kau cintai. Hadirin, orang Badui gembira setengah mati, kendati dia mungkin persiapan untuk menghadapi hari kiamatnya sangat minim, karena dia mencintai Rasulullah, dia yakin nanti akan bersama Rasulullah. Hadirin, mendengar itu Anas bin Malik berkata, kita semua tidak pernah merasakan gembira sebagaimana gembira kita ketika mendengar Rasul berkata, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama-sama orang yang kau cintai. Maka Anas berkata, ana uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar. Arju an akuna ma'ahum
walau lam a'mal misla a'malihim. Kata Anas, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Aku berharap nanti aku akan bersama mereka, kendati amalku tidak sebaik amal mereka. Hadirin, ternyata ungkapan anta ma'aman ahbabta betul-betul menimbulkan kegembiraan tidak hanya bagi orang Badui, tapi bagi jamaah para sahabat yang mendengar kata itu sangat bergembira. Hadirin, ini artinya bahwa orang Badui yakin bahwa nanti dia akan bersama-sama dengan Rasulullah di surga. Dia akan bisa bercanda dengan Rasulullah di surga. Hadirin, Rasul juga mengungkapkan bahwa beliau cinta kita. Dari mana tahu? Hadirin, Rasul pernah bersabda, wajidtu an laqitu ma'a ikhwani. Rasul bersabda, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami saudara kau ya Rasulullah? La, antum ashabi. Bukan, kalian adalah sahabatku. Ikhwani humul ladina yu'minuna alladina ya'tuna ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Di saudaraku itu yang datang setelah aku, beriman kepadaku dan belum pernah melihat aku. Hadirin, agaknya kita dirindukan oleh Rasulullah, kita dicintai oleh Rasulullah. Kendati mungkin kita tidak tahu bagaimana Rasul mencintai kita, tetapi hadis ini menguatkan bahwa cinta kita kepada Rasulullah itu, meskipun Rasul mungkin tidak mengenal kita secara langsung, secara fisik, tetapi Rasul tahu siapa kita. Hadirin, sempat sahabat bertanya, Rasul mengatakan, min asyaddin nasi li hubban alladzina ya'tuna ba'di wa yawaddu ahadukum an yarani bi ahlihi wa malihi. Di antara yang sangat mencintai aku adalah orang yang hidup setelahku, dan dia sangat ingin untuk melihat aku meskipun harus meninggalkan keluarganya dan hartanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa nanti itu sahabatmu? Engkau belum melihatnya. Rasul balik menyatakan, ara'aita law anna rajulan lahu khailun burrun muhajjalun baina dhuhranai khuyulun buhmun duhmun ala ya'rifuha. Rasul bertanya, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang punya kuda yang burun, itu yang kepalanya putih dan kakinya putih, muhajjal atau kakinya putih, berada di antara kuda-kuda yang hitam dan coklat. Bukankah dia mengetahui kudanya? Hadirin, nanti kita ketika hari penghitungan, kita tampak wajah kita cerah, kaki kita cerah karena akibat wudu yang kita lakukan di dunia. Rasul mengetahui itu. Hadirin, itulah maka Rasul benar-benar mencintai kita, kendati kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, sehingga nanti kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah di surga nanti. Karena Rasul berkata, anta ma'aman ahbabta. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa yaghfiru lis-sabirin wa yajidat ad-da'imin.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, yang pertama kita melaksanakan sholat fardu dengan sekhusyuk-khusyuknya. Kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, mungkin puasa, mungkin zakat, haji dengan sebaik-baiknya. Dengan melaksanakan wajib-wajib kita kepada Allah, Allah akan mencintai kita. Yang kedua, kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah mungkin sholat rawatib, mungkin duha dan seterusnya kita laksanakan, Allah akan mencintainya, akan mencintai kita. Jadi kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan mengaji, entah dengan membaca kalimat thayyibah, itu akan membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita banyak beramal soleh sosial. Itu akan membuat Allah cinta kepada kita. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk yang mampu mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Juga cinta kepada Rasul, apa tandanya? Hadirin, kita harus mengenali Rasul dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mengenalinya? Baca hadis Nabi, baca ayat-ayat Al-Quran. Di situ ada keterangan tentang siapa Rasulullah. Yang kedua, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, karena nanti yang paling banyak sholawatnya dialah yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna hubballah, Allahumma arzuqna hubballah, Allahumma arzuqna hubba nabiyyih, Allahumma arzuqna hubba nabiyyih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sakum, ini ada suara syukur kami salah. Konsepnya dirapatkan dan diuruskan. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. Sami'allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. ولا حاجة هي لك إلا قضيتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.